Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menyita perhatian publik. Publik selalu memantau kabar perkembangan kasus itu dari waktu ke waktu. Baradae, salah satu tersangka yang paling mendapat sorotan. Ialah yang diduga mengeksekusi Brigadir J, namun mendapat pembelaan karena tindakannya bukan di bawah kendali Ferdy Sambo. Kisah Baradae yang seakan ditumbalkan ini pun menyentuh emosi publik. Baradae dibela banyak pengacara yang gonta-ganti, hingga ia menjadi justice kolaborator yang berpotensi bisa meringankan hukumannya. Ia mendapat perlindungan ekstra dari LPSK sebagai saksi kunci. Namun, lain nasib dengan Bribka Riki Rizal. Ia sama-sama ajudan, dia tak ikut menembak. Karenanya, ia lepas dari tuduhan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP seperti dituduhkan ke Baradae. Namun, ia justru dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya lebih berat, maksimal hukuman mati. Ia diancam sama dengan atasannya Ferdy Sambo yang diduga menjadi otak di balik pembunuhan itu. Peran RR dianggap turut membantu serta menyaksikan pembunuhan terhadap Brigadir J, namun yang belum terjelaskan yang dia perbuat atas inisiatif pribadi atau di bawah kendali dan perintah atasannya. Ini mengingat posisinya hanya ajudan sekaligus prajurit yang dituntut loyal terhadap pimpinan. Perannya saat rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J juga tak terlihat signifikan. Suara pembelaan dari Bribka pun tak pernah terdengar. Siapa menyambung lidah ke publik, sementara tidak pernah muncul siapa pengacara Bribka RR sebenarnya. Ini berbeda dengan kuasa hukum Baradae yang begitu vokal membela kliennya. Mestinya, sebagaimana Baradae, Bribka RR pun berhak didampingi pengacara. Ini amanat undang-undang persisnya pasal 56 KUHP. Terlebih kasusnya berat dengan ancaman hukuman maksimal. Jika tersangka tak mampu menyewa pengacara, negara bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Ini pula yang dilakukan terhadap Baradae, di mana Bareskrim Polri menunjuk pengacara untuknya. Karena tidak semua saksi maupun terdakwa mengerti hukum sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberikan keterangan secara bebas dan benar. Undang-undang menjamin bahwa setiap orang yang diperiksa bebas memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan apalagi siksaan. Didampingi pengacara juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan merupakan persamaan kedudukan di mata hukum. Selama ini tidak ada suara pembelaannya yang dikutip media massa. Ia adalah tersangka paling jarang disorot ketimbang tersangka lain. Satu-satunya suara yang membela adalah jeritan orang tuanya sendiri, Masito, di tempat tinggalnya yang sederhana di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpi, Banyumas. RR sudah kehilangan ayahnya sejak lama. Masito tak menyangka anaknya penurut bakal terjerat kasus pembunuhan berencana. Kades Kuntili salamun ikut membela. Sayang, ia bukan pengacara. Sehingga suaranya hanya bisa tersampai lewat media massa. Salamun mengenal RR sebagai pemuda yang baik. Karenanya, masyarakat tak percaya RR ikut melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!